Manusia pertama yang berhasil terbang, ternyata seorang fisikawan muslim. Silahkan share.com. Jauh sebelum Orville dan Wilbur Wright bersaudara berhasil menerbangkan pesawat pada tahun 1903, ilmuwan muslim telah mengembangkan prinsip-prinsip penerbangan lebih dahulu. Abbas Ibnu Firnas, seorang matematikawan, astronom, fisikawan, dan ahli penerbangan muslim dari abad ke-9, tercatat sebagai manusia pertama yang mengembangkan alat penerbangan dan sukses terbang. Pengertian manusia pertama di sini berlaku umum, mencakup siapapun yang berhasil terbang menggunakan alat apapun. Tidak harus berupa pesawat terbang seperti yang ada saat ini. Ibnu Firnas berhasil terbang menggunakan glider, alat terbang sederhana yang dilengkapi sayap. Sementara itu, tak diragukan, Wright merupakan penemu dan penerbang pesawat terbang pertama. Alat terbang Ibnu Firnas memang masih sederhana. Namun, keberhasilan Ibnu Firnas menguji dan menerbangkan alat buatannya pada tahun 852 memberi inspirasi kepada ilmuwan-ilmuwan barat untuk mengembangkan pesawat. Ibnu Firnas lahir di Izendran Onda, sekarang Ronda, Spanyol tahun 810 Masehi. Pria Maroko ini hidup pada masa pemerintahan Khalifah Umayyah di Andalusia, Spanyol. Semasa hidupnya, seorang jenius yang hidup di Cordoba ini dikenal sebagai ilmuwan serba bisa dan menguasai beragam disiplin ilmu pengetahuan. Menurut sejumlah sumber, ketertarikan Abbas pada aeronautika bermula saat ia menyaksikan atraksi pria pemberani bernama Armen Firman. Pria tersebut membuat alat dari sutra yang diperkuat dengan batang kayu. Ia lantas terjun dari ketinggian, tetapi ia tak berhasil. Untungnya, alat cukup menghambat gerak jatuh bebas Firman sehingga ia tak terluka. Ibnu Firnas yang berada dalam kerumunan penonton, terkesan dengan aksi Armen Firman. Pengalamannya ini yang menyeretnya mempelajari aeronautika lebih dalam. Sumber lain menyebut, Armen Firman sejatinya merupakan nama Ibnu Firnas yang dilatinkan. Penerbangan pada tahun 852 adalah percobaan pertamanya. Tahun 875, saat usianya menginjak 65 tahun, Ibnu Firnas merancang dan membuat sebuah alat terbang yang mampu membawa penumpang. Ia lantas mengundang orang-orang Cordoba untuk turut menyaksikan penerbangan bersejarahnya di Jabal Al-Ngarus, atau Mound of the Bride di kawasan Rusyafa, dekat Cordoba. Sebelum melakukan uji coba terbang, Ibnu Firnas sempat mengucapkan salam perpisahan, mengantisipasi jika penerbangannya gagal. Saat ini, saya akan mengucapkan selamat tinggal. Saya akan bergerak dengan mengepakkan sayap, yang seharusnya membuat saya terbang seperti burung. Jika semua berjalan dengan baik, saya bisa kembali dengan selamat, katanya. Penerbangan itu sukses. Ibnu Firnas mampu terbang selama 10 menit. Sayang, cara meluncurnya tidak tepat sehingga melakukan pendaratan yang fatal. Ibnu Firnas terempas ke tanah bersama pesawatnya, dan mengalami patah tulang pada bagian punggung. Kecelakaan itu terjadi karena dia lupa untuk menambahkan ekor pada alat buatannya. Ibnu Firnas tidak memperhitungkan pentingnya ekor sebagai bagian yang digunakan untuk memperlambat kecepatan saat melakukan pendaratan, sebagaimana layaknya burung ketika menggunakan ekornya. Abbas Ibnu Firnas wafat pada tahun 888. Ia tidak bisa bertahan dari deraan sakit akibat cedera punggung yang diderita saat melakukan uji coba pesawat buatannya. Pengalaman terbang Ibnu Firnas menjadi pelajaran bagi ilmuwan lain. Gagasannya terus dipelajari oleh ilmuwan-ilmuwan lain setelahnya. Abbas bukan hanya penemu pesawat terbang pertama. Ia juga dikenal sebagai ilmuwan serba bisa yang menguasai berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Ia mempelajari halilintar dan kilat, membuat tabel astronomi, dan menciptakan gelas berwarna. Bahkan, Ibnu Firnas menemukan jam air yang disebut Al-Makata. Di bidang astronomi, ia juga mengembangkan peraga rantai cincin yang digunakan untuk menjelaskan pola pergerakan planet-planet dan bintang-bintang. Atas kontribusinya terhadap ilmu pengetahuan, beberapa negara bahkan memberikan penghormatan khusus. Pemerintah Libya mengeluarkan perangko bergambar Abbas Ibnu Firnas untuk mengenangnya. Irak juga membangun patung sang penerbang pertama itu di sekitar lapangan terbang internasionalnya, serta mengabadikan namanya sebagai nama bandara di utara Baghdad. Baru-baru ini namanya dipakai sebagai nama jembatan di kota asalnya, Cordoba. Nama Armen Firman sendiri menjadi nama salah satu kawah di bulan. Sebagai muslim, tentunya harus
harus bangga atas semua yang diraih oleh Abbas Ibnu Firnas. Seharusnya, apa yang sudah dilakukan oleh Abbas Ibnu Firnas mampu menginspirasi ilmuwan-ilmuwan muslim dunia untuk bangkit dalam kemajuan sains.